lagi sama aku, Riza S. Subroto. Di video kali ini aku pakai meja kecil seperti ini ya. Ini tuh meja yang ada di kamar. Daripada aku repot untuk mindahin lagi, ya udah aku bikin videonya di sini aja. Dan beberapa hari ini tuh aku nggak upload video karena memang lagi nungguin paket. Ini juga sebenarnya udah aku unboxing. Dan sekarang aku mau tunjukin ke kalian kalau ini adalah amplop yang akan aku pakai untuk menabung. Biasanya amplop itu kan untuk kasih uang seseorang ya, tapi untuk kali ini aku beli khusus untuk menabung. Jadi aku tuh sering banget lihat di TikTok ada laki-laki yang kontennya tentang menabung. Tapi nominal yang dia pakai itu memang gede banget, sekitar 50-100 ribu karena mungkin gajinya gede ya. Nah, di sini aku cuma lagi nyontohin aja kalau jadi ibu rumah tangga yang dananya itu minim sekali, ya udah nggak masalah. Kontennya bisa diambil, dicontoh dan dimodifikasi, tapi untuk nominalnya kita nggak harus sama karena memang sesuai dengan kemampuan aja. Kalau aku ya nominal kecil, nggak masalah dari 5.000 sampai 100.000. Untuk satu amplop aku pakainya 1 lembar uang aja, jadi biar cepet penuh dan cepet selesai. Tapi ya mungkin memang agak lama karena kan ini amplopnya 1 dus isinya bisa 100 ya. Jadi mungkin aku juga nggak tahu berapa bulan selesainya. Kita jalanin aja, nanti kalau udah selesai kita akan bongkar bareng-bareng. Semoga sih cepat selesai sebelum hari raya, mungkin bulan Maret. Aku cuman lagi kepengen tunjukin ke kalian cara menabung itu banyak banget. Entah itu pakai map, celengan, sinking funds, binder, amplop, apapun itu bisa kita pakai. Alat itu mudah, yang penting itu niatnya kita mau menabung. Yang paling penting itu konsisten, karena itu juga yang paling susah. Kadang itu godaan banyak banget. Kita ngerasa kayak punya tabungan, terus ada aja kebutuhan, ada aja yang diinginkan. Yaitu cara ngontrolnya gimana kita supaya tabungan itu tidak terpakai. Oke, karena tadi aku udah jelasin tabungan baru aku, yaitu tabungan amplop. Sekarang aku mau update saving challenge 10k. Nah, untuk update kali ini seperti biasa pakai uang dagang. Jadi untuk 2 hari ini aku tuh jualan tahu walik itu udah habis dan modalnya juga udah balik. Jadi uangnya bisa aku pakai untuk update saving challenge. Sekarang aku mau ambil uangnya dulu di tas karena memang udah aku pisah-pisah gitu uangnya. Sebenarnya enggak 10 ribuan semua sih, ada beberapa yang receh gitu ya. Cuman enggak aku pakai, aku sisihin untuk nanti beli dagangan lagi. Jadi buat modal gitu. Dan untuk labanya di sini aku keluarin untuk update saving challenge. Ada 5 lembar uang 10.000. Jadi aku bisa lingkarin 5 angka 10. Sekarang mah aku ngejar banget bisa nabung. Setelah tabungan selesai, aku harus bikin tabungan baru. Setelah tabungan selesai, aku harus langsung bikin tabungan baru. Kayak gitu aja terus sih. Karena aku takut uangnya kepake gitu loh. Jadi kalau bisa, aku usahakan untuk selalu menabung. Kalau kalian gimana? Harus nunggu uang sisa belanja atau kalian sisihkan dulu dari uang gaji? Aku mah apa aja udah dicoba. Waktu budgeting aku sisihkan dulu untuk tabungan seperti dana darurat, dana pensiun, atau sinking funds yang aku buat. Itu tabungan yang disisihkan. Terus ada tabungan yang aku sisakan, misalnya dari dana sisa uang belanja, sisa budgeting. Nah itu kan sisa ya. Jadi mau disisihkan, mau disisahkan, aku juga udah coba. Dan untuk uang dagang aku juga berusaha banget. Sebenarnya memang agak susah ya kan. Kadang uang dagang aku putar lagi supaya
model yang aku pakai lebih besar. Tapi aku juga mikir kalau barangnya nggak laku terus rusak atau aku makan sendiri gitu ya, daripada rugi di situ lebih baik aku tabung dan aku bikin modalnya sedikit aja, kecil tapi labanya banyak. Gimana ya, ya kayak gitulah ya. Yang penting kita usaha dulu. Oke, karena di sini aku udah selesai jelasin tabungan baru aku yang pakai amplop. Lanjut aku juga udah update saving challenge dan sekarang aku mau tempelin stiker baru aku yang barusan banget di print sama Pak Suami. Buat bagian dompet disiplin yang masih kosong, karena kemarin kan stiker aku udah habis, makanya sama Pak Suami di print lagi. Mending sekarang kita cerita-cerita aja yuk, karena aku juga udah bingung mau bahas tentang apa lagi. Oke, di sini aku mau cerita. Sebenarnya di tahun depan, tahun 2025, waktu liburan lebaran, itu aku dan Pak Suami udah niat buat mudik ke Jawa Barat. Aku juga udah berusaha untuk nabung buat kita satu keluarga dan plus keluarga Pak Suami. Ya, aku usahakan nabung dari jualan, aku sisihkan semuanya. Udah dapat lumayan banyak lah ya, mungkin angkanya di atas 10 gitu. Tapi karena memang ada kondisi yang tidak memungkinkan, sepertinya nanti akan di cancel. Aku berani cerita seperti ini karena memang sudah keputusan untuk tidak berangkat. Ya udah aku ceritakan aja. Biasanya aku itu nggak suka cerita kalau sesuatu hal yang belum terjadi. Biasanya nanti akan gagal gitu. Aku pernah nih, udah niat jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, aku dan kakak perempuanku itu nyiapin liburan kita satu keluarga, tapi gagal. Aku juga nggak tahu, mungkin sama Tuhan Yesus tidak boleh gitu ya. Gagal karena adik aku sakit cacar. Kan kalau cacar juga nggak mungkin aku bawa keluar-keluar. Jadi akhirnya ya udah dia istirahat di rumah dan kita tidak bisa liburan. Akhirnya uang yang udah buat DP villa di daerah Malang, Batu itu hangus. Ya memang sih cuma 200.000, tapi ya gimana, kita udah nyiapin semuanya, dari baju, kita beli kaos supaya nanti di sana itu bisa samaan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa. Semua itu kita harus tetap jalanin sih, karena sudah rencana Tuhan. Cuman agak sedikit kecewa. Ya seperti ini juga, aku udah berusaha untuk nabung dan nyiapin untuk tahun depan kita bisa mudik. Karena aku juga belum pernah ke Bogor. Aku biasanya kalau ke Jawa Barat itu cuman ke Tasik aja, dan itu cuman sebentar banget. Jadi agak kurang. Maka dari itu ketika Pak Suami cerita tentang Bogor dan dia pengen banget mudik, aku berusaha untuk bisa nabung bahwa Pak Suami dan satu keluarganya bisa ke sana. Ya mungkin aku juga tahu sih uang yang aku pegang gak cukup untuk bawa mereka ke sana. Makanya sama Tuhan gak boleh gitu kali ya. Ya udah, jadi keputusan yang diambil Pak Suami akhirnya pilih daerah yang deket. Misalnya Malang, Sidoarjo, Madura atau Surabaya. Jadi masih di sekitar Gresik aja. Dan bisa untuk 2 keluarga. Misalnya hari ini sama keluarga aku, besok sama keluarga Pak Suami gitu sih. Dari dulu aku itu selalu utamakan adil. Puji Tuhan juga aku punya pasangan yang sama seperti aku, mengutamakan adil. Oke, curhat dan ceritanya udah selesai. Di sini aku tinggal beres-beres aja. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku. Selalu support aku ya, supaya aku bisa semangat bikin videonya dan upload setiap hari. Terima kasih banyak. Bye-bye.